Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Sayyulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nabana rahimakumullah ta'ala wa nafa'ni bi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bidurarihi kelawan atine, bidurarihi kelawan atine seh asma'u apa pira-pira kupinge al-hadirina para hadirin inda ing dalem nalikane amalin amal panika muhimmihi se Abdul Qadir wa haulihi lan kholi se Abdul Qadir intahabduhu mate ingsun ing iki kalimat min kalami saking pendikane badi sause arbabi ulama wong badi arbabi sause ulama arbabi ulama kang ngagungaken atorikoti torekoh waman lan wong lahu kang tetep keduwe lahu kang tetep keduwe iku man fi hadrati ing dalem ngersani as-sayyid Syekh Aqidatul utawi akidah Muhammadun kang kokoh Muhammadun kang kokoh wa mahabbatun lan rasa demen wasiqahu kang baku wajikahu kang bapu sama bapu sama wasiqatun kang bapu kasaihi kaya Syekh Abdul Wahhab sahroni alladzi kang pertelo la haulahu fala marang alladzi alfalahu apa kancan wasirajilan jasirajuddin ad-Dimaski sahibin kang ngagungan kitab nida alwarhi alwah rogobatan krono teman fi nasri ing dalem keloro ahwalin piro-piro tingkai al-kumalli wong kang sempurna wa bazilan kaya
wa basilan kiyo raaki manakibi manakiban al ahyari piro-piro wong kang pinilih wa dinzalan amri tumarun wa didlan lan amri tumurun lali sayyibi maring lali sayyibi marang kamu sohake piro-piro ar-rahmati rahmat ar-rahmati piro-piro rahmat wal barakati lan piro-piro barokah al-izarin kang banget akehi ide-biderihim krono banget akhyar ide-biderihim krono nyebut akhyar tubadahu dibuka abu-abu opo piro-piro abu-abu samawati opo piro-piro lawangi piro-piro langit tuftahu dibuka abu-abu opo piro-piro lawangi piro-piro asamawati langit tuftahu abu-abu samawati dibuka opo piro-piro lawangi piro-piro langit al-aliyati kang luhur wa tanhalu lan sosokan min cangke hadirati hadirati pangayunan al-qudsi kang moho suci suhubu apa piro mendungi suhubu apa piro mendungi al-fudati piro peparing al-ilahiyati kang bangsa pangeran al-ilahiyati kang bangsa pangeran lan misah-misah wa fasaltu ingsun ing ikdah biwasa ito kelawan piro-piro biwasa ito kelawan piro-piro tingkah min saking lali mutiara antara ati nyuwun karidonan andu marang asaihi wa talabi lan dumre al-imdadi bantuan bi asrarihi kelawan pira-pira sirtine waliyajahar munggah bekti benerake bidagarihi kelawan tutur bidigarihi kelawan tutur dunga turadi al-hadiruna sopo poro hadirin inda bulugi ing dalam nalikane tumakane al-qariin wong kang maca ilaihima marang wasaid fi ing dalam ahbarihi pira-pira khabarise
wa samaituhu lan ngarani ingsun ing kitab biludaini kelawan arani ad-dani allaini ad-dani ad-dani al-junainu ad-dani fi dalam dihri nuturaki sekabehan tubadatin keterangan min manakibi sangking bagus sajarahi al-kutubi wali kutub min saking bagus manakibi sejarai al-kutubi wali kutub ar-rabbani kang ali ar-rabbani kang ali sapa ing reksane pangeran ar-rabbani kang ali sapa ing reksane pangeran as-sayyidi bendoro kita as-sayyi yo iku Syekh Abdul Qadiril Jilani iku jenenge Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah anhu marang Syekh fa aqulu mongko dawu ingsun huwa utawi Syekh as-saikhul kamilu gurun kang sempurna as-saikhul kamilu iku gurune kang sempurna wal jimbitu lan wali kang waspada al wasilu kang busbusul dul maqamati kang ngagungan pira-pira maqam al aliyati kang luhur as-sarifati tur kang mulya wal agadami lan pira-pira dalan iman ar-rasihati kang ar-rasihati kang muat wadamakuni lan pangkat ar-rasihati kang nduweni wadamakuni lan pangkat antami kang sampurna wal ahwali lan pira-pira tingkah al munifati kang luhur wal kamalati lan pira-pira kasempurnaan as-samihati kang luhur al kutubu walide kutub ar-rabbani kang ali sapa ing ngersane Gusti Allah wan nuru lan duweni nur asati kang mencereng al burhani kang dadi burhane wal haikalu lan pemestiane para wali as-samadani kang disojo kabeh makhluk as-samadani kang disojo kabeh makhluk sojo itu seperti halnya pilarnya semua makhluk jadi disojo semua makhluk jadi pilarnya semua makhluk atau mutiaranya semua makhluk wal ghausulan ahli nulungi an-nurani kang ahli madangi ati wa huwa utawi as-saikhu Abu Muhammadin Abdul Qadir Jilani yaiku jenenge Syekh Abdul Qadir Jilani Ibnu Shalih putrane Sayyid Saleh
Ibnu Salim Musa Jungki Dausat putrane Sayyid Salim Musa Jungki Dausat wakila lan didawuhake jungkada apa jeneng Dausat iku Dausat ibni Abdillah putrane Abdullah ibni Yahya Zahid putrane Yahya Zahid ibni Muhammad putrane Muhammad ibni Dawud putrane Dawud ibni Musa putrane Musa As-Sani kang bangsa Sani ibni Abdillah putrane Abdullah As-Sani kang bangsa Sani ibni Musa putrane Musa ibni Musa Junni putrane Musa Junni ibni Abdillah putrane Abdullah Al-Mahdi Abdullah Al-Mahdi putrane Abdullah Al-Mahdi ibni Al-Hasan Musanna putrane Al-Hasan Musanna ibni Al-Hasan Sibati putrane Al-Hasan Sibati ibni Ali putrane Sayyidina Ali wa bani Abi Thalib putrane Abi Thalib wa bani Fatimah Zahra il-Batul wa bani Fatimah Zahra il-Batul wa bani Fatimah Zahra il-Batul lan putrane Siti Fatimah Siti Fatimah wa bani lan putrane Fatimah Siti Fatimah Zahra kang mencereng al-Batuli kang ahli ibadah binti putrane Sayyidina bendera kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rasul kang dadi utusane Allah. Nasabun utawi nasobe iku nasob kana kang kaya setuhune nasabun utawi nasobe iku nasob kana alaihi kang kaya setuhune iku ing atase nasob min samsi saking srengenge ad-duha waktu duha nuran apa nur wa min lan saking falaki malatai as-sabaki waktu duha amudan apa jekah nasabun utawi nasabe iku nasabun utawi nasab iku nasab lahu fi wajhi kang iku ketuwe nasab ing dalem wedene Adam al-lumatun Nabi Adam utawi jamlurune munihat kang dadi paringi malaikat sapa para malaikat ing dalem langit munihat kang diparingi malaikat samai sujuda sapa para malaikat ing dalem langit ing sujud nazamun kidabullahi awfa hujjah
utawi nasab iku nasab kitabullahi kang iku utawi kitabe Allah aufa iku luweh aufa iku luweh duweni hujatan apa hujai fi madai dalam alam nason manutawi sapa daya ruhum iku nojo sepongan juhudan ing ngegase. Jadi pertama-tama di dalam kitab ini, kitab Jawahirul Ma'ani, diterangkan kepada kita semua bahwasannya pertama-tama yang dimulai dari muqaddimah ialah junjungan kita ialah Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa syariat yang sempurna, membawa agama yang murni ialah agama Islam, menghiasi kerasulannya dengan berbagai mukjizat yang bersinar dan juga diperkuat para sahabat-sahabatnya dengan gagah berani mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada siapapun yang dikehendaki. Seperti kita pengikut-pengikutnya, atau seperti kita sebagai santri-santrinya. Kalau Allah itu menghendaki, maka akan terjadi, kita akan ikut dinaikkan derajat-derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mempelajari ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat ataupun ilmu makrifat. Agar apa? Agar bisa memberi siraman-siraman lautan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ialah ilmu yang betul-betul ilmu. Melalui belajar Allah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita, agar belajar kita bisa mudah dipahami, bisa dimengerti, bisa diambil manfaat ilmunya. Dengan adanya kitab Jawahirul Ma'ani, ini ada sebuah sejarah untuk mengetahui bahwasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi juru petunjuk bagi semua orang yang kepingin berwusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pilar-pilarnya beliau, melalui metode-metodenya beliau, melalui tata caranya beliau.
Karena yang dilakukan Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga tidak berbeda jauh apa yang dilakukan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya ini, minimal kita itu mempelajari bahwasannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga pernah belajar ilmu. Dengan adanya itu, kita bisa mengintrospeksikan diri kita bahwasannya ketika kita belajar dengan giat, Allah sendiri yang akan mengangkat derajat-derajatnya kita semua. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga menjadi pilar-pilar seorang wali-wali kutub. Wali kutub itu rajanya para wali, gurunya para wali, kakeknya para kakek, gurunya para guru, bapaknya para bapak. Ketika kita mengambil melalui jalur petunjuknya beliau, pelan-pelan kita akan bisa untuk agar untuk bisa kita itu hidup dengan sebagaimana caranya kita hidup. Bagaimana sekiranya kita hidup dengan merasa kebahagiaan yang sampai membawa kita menuju ke alam akhirat. Dikarenakan apa? Hidup kita itu di alam dunia itu hanya sebentar. Yang paling lama ialah ketika kita sudah meninggal nanti. Itulah kehidupan kita yang abadi, kehidupan kita yang akan kekal, kehidupan yang kita akan selama-lamanya setelah kematian kita tiba. Kenapa harus kita mempelajari Jawahirul Ma'ani? Setidaknya kita bisa mengambil cerminan ulama-ulama salaf. Kita bisa mengambil pakem-pakem ulama-ulama masa kuno. Kita bisa mengambil suri tauladan akhlak-akhlaknya ulama-ulama salaf itu seperti apa. Dengan adanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberikan Allah kedudukan makom-makom tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau itu tidak pernah menyombongkan dirinya. Tidak pernah menyombongkan dirinya. Jadi sampean-sampean juga harus belajar melalui cerminan-cerminan ulama-ulama salaf. Karena kita hidup di dunia tanpa kita membawa ilmu, kita tidak bisa. Tanpa kita mempelajari ilmu pun kita akan tidak bisa. Karena ketika kita memiliki ilmu, barulah kita bisa bagaimana caranya mengamalkan akhlakul karimah
yang dicerminkan oleh ulama-ulama terdahulu. Allahumma du Allah ansur mugiyo kawula nafahati penengan ing nafahati penengan ing gendut-gendut ar-ridwani orai karidwan alaihi ing atase Kanjeng Syekh wa amidana lan paring-paring wa amidana lan paring-paring bantuan bil asrari ing kita allati kelawan pira-pira allati kelawan pira-pira rasaya awdata kang ningake audataha kang ningkatake jenengan ing asrar ladai ana ngersoni Syekh. Jadi dengan adanya kita membawa pilar-pilarnya Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, kita juga nanti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani diberikan makom oleh Allah berada di para kekasih-kekasihnya Allah. Ketika kita bertawasul melalui para kekasih-kekasihnya Allah, Allah sendiri akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Apalagi yang kita bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui metode ataupun cara-cara Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang wali kutub yang ahli makrifat kepada Allah, yang menjadi cahaya penerang hati yang dituju semua manusia. Syekh Abdul Qadir Jilani ini suka memberi pertolongan cahaya. Jadi Syekh Abdul Qadir itu menolongnya itu melalui cahaya makrifat. Jadi kalau bahas masalah ini nggak bisa, karena pembahasannya ini seperti halnya kita melihat munculnya cahaya. Bagaikan matahari di waktu duha dan bagaikan siang untuk munculnya cahaya. Jadi sampai lihat siang di kehidupan siang, sampean kira-kira bisa tidak melihat cahaya yang ada di siang bolong? Ini siang, waktu siang. Tapi ketika munculnya cahaya, kira-kira sampean itu bisa tidak melihatnya? Seperti halnya umpama sampean ini hidup, bisa tidak sampean itu melihat punggung sampean yang ada di belakang sampean?
sampean rabah pun pandangan makrifat sampean tidak akan pernah bisa menembus pandangan di pundak belakang sampean. Tapi kalau melihat pundaknya teman-teman sampean bisa. Tapi kalau melihat pundaknya sendiri, ini yang nggak bisa. Jadi seperti itu. Ketika sampean melihat ilmu yang sampean pelajari, itu yang bagaimana? Dikarenakan ilmu itu sebuah wadah. Ilmu itu seperti halnya sampean itu punya wadah untuk menampung semuanya ilmu-ilmu yang sedang sampean pelajari. Seperti halnya sampean ambil air, sampean bawa baskom. Kalau baskom itu banyak, baskom itu besar, air pun juga banyak. Tapi kalau sampean mengambil baskom itu pakai canting gelas, dapatnya air pun juga akan sedikit. Karena hubungan-hubungan ini murni hubungan dengan hati kita. Jadi pelajaran-pelajaran ini untuk mempelajari hati kita, bagaimana hati kita sambung dengan pikiran kita, sambung juga dengan tujuan kita. Karena di dalam kepala kita itu ada otak. Ketika ada otak itu menyaring apa yang sampean ketahui melalui makrifat sampean. Ketika otak ini kok bisa menyaring dari sampean pandang melalui makrifat sampean, baru itu masuk kepada kolbu, masuk kepada hatinya sampean. Ketika di dalam hatinya sampean, baru sampean mempunyai kerentek kemauan yang tinggi, barulah kehidupan sampean akan bisa dijalankan perannya. Karena pondasi pertama ialah hatinya dulu. Mau jadi orang bagus ataupun jelek, itu tergantung isi hatinya sendiri-sendiri. Tergantung isinya hatinya sendiri-sendiri. Makanya ulama-ulama zaman dulu cara membersihkannya hati itu diajak apa? Diajak ro'an. Ro'an itu bantu-bantu kecil. Membantu apa? Membantu apa? Untuk melatih kesabaran jiwa seseorang. Kalau seseorang itu sudah disuruh gini kok masih sabar, tetap sabar. Diajak mencari ilmu, diajak mempelajari ilmu, barulah ilmu itu akan menyerap karena di dalam dirinya sudah meletakkan jiwa kesabaran yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Karena mencari ilmu itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berhenti sampai kematian sampean. Jadi kita ini sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang diberikan akal pikiran kita yang sehat, sudah menjadi kewajiban kita mencari ilmu baik di waktu balik sampai menjelang kematian kita. Wajib untuk mencari ilmu.
Jadi ketika orang mencari ilmu itu sudah tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Ketika sampean sudah mempelajari yang apa sampean pelajari, dianjurkan langsung sampean amalkan. Apa yang menjadi amaliyah yang nanti agar bisa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pertama, ketika sampean melihat seseorang, anggap saja seseorang itu lebih mulia daripada sampean. Ketika sampean melihat diri sampean, anggap saja diri sampean penuh dengan kebusukan, penuh dengan kemaksiatan dibandingkan seseorang tersebut. Baru itu Allah akan memberikan ilmu-ilmu seperti halnya ilmu laduni. Merasa apa? Merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tidak punya kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa tidak punya daya. Jadi kita itu selalu terus-menerus butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti halnya ketika sampean masih memiliki kedua orang tua sampean. Kalau sampean ini bilang-bilang ke orang tua sampean, pasti orang tua sampean pun pasti akan memberi apa yang sampean inginkan. Begitu pula ketika sampean matur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui amalan amalia, berdoa, ibadah, Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan sampean di muka bumi ini. Sama endingnya. Jadi ketika sampean sudah mempelajari suatu ilmu, entah itu banyak ataupun sedikit, yang terpenting bagaimana caranya ini ilmu yang sampean pelajari bisa bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Karena penyakitnya seorang santri itu ada 3. Tanda-tanda seorang santri ini ada 3. Jadi sampean jangan sampai masuk dalam penyakit. Kalau penyakitnya sampean itu umpama adem panas, sampean berobat ke dokter, fa insya Allah bisa sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau penyakit ini timbulnya di watak sampean masing-masing, watak tersebut bahkan seorang murabbi juga tidak bisa membetulkan sampean. Yang bisa membetulkan sampean ialah bagaimana caranya sampean ini bisa merubahnya sendiri-sendiri. Kalau masalah malas, itu hal yang lumrah. Kalau sampean mondok, sekolah, belajar, ngaji, beribadah, misalnya kok malas, itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Di situ Allah menyelipkan sampean, akan diangkat derajatnya sampean, akan dimuliakan kehidupan sampean kalau sampean itu menyadari. Ketika sampean itu dilanda kemalasan, disitulah sampean harus menyelipkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dikarenakan apa? Doanya orang malas ini juga bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika sampean memiliki penyakit-penyakit, harus sampean sendiri yang bisa merubahnya. Penyakitnya itu seperti apa? Diumpama masalah hati sampean. Karena semua penyakit apapun itu ada pada hati sampean. Jadi ketika sampean ini, hati sampean ini harus betul-betul dan harus benar-benar dibersihkan meskipun pelan-pelan. Itu pun tidak mudah. Membersihkan hati ini ya apa? Gak mudah membersihkan hati. Karena tahap-tahap bisa membersihkan hati kita menuju hati-hati yang bersih melalui tahap-tahap yang bila mana ketika kita mengejarkan hubungannya dengan tirakat. Coba kalau hati sampean ini, marifat sampean ini buat fokus mempelajari Al-Quran ataupun kitab, otomatis hatinya sampean pun juga akan nyambung kepada makrifat sampean dengan adanya melihat Al-Quran ataupun kitab yang sampean pelajari. Tetapi diumpamakan makrifat sampean itu lebih condong kepada pandangan-pandangan yang sekiranya membuat hati sampean itu menjadi hati-hati yang gundah gulana. Itulah menjadi penyakit-penyakitnya hati. Jadi ketika sampean belajar di pesantren, mau tidak mau, sampean harus benar-benar menjadi orang yang tidak punya. Meskipun orang tua sampean mampu, meskipun orang tua sampean ini kaya, meskipun orang tua sampean ini berkecukupan, sampean harus berani merasakan jadi orang-orang yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar ketika sampean pulang dari pondok pesantren akan mencerminkan apa yang sampean pelajari di dalam pondasi pondok pesantren tersebut. Karena seorang santri juga dilarang ketika pulang dari pesantren, dilarang oleh para guru-gurunya agar tidak menjadi orang-orang yang bergaya. Karena ini nanti akan ada endingnya. Makanya Lora itu sering bilang, baju sampean jangan macam-macam, baju sampean jangan macam-macam, bajunya jangan macam-macam. Itu nanti kalau enggak kayak gini, kehidupan pulang sampean pulang, itu sampean bawa. Bajunya banyak, kerudungnya banyak, minyak wanginya banyak. Itu nanti akan masuk dalam kategori pemborosan, bahwasannya pemborosan itu juga disenangi oleh para syaitan. Ketika sampean ini menjadi orang-orang yang boros untuk kepentingan sendiri, itu tidak diperbolehkan. Tetapi kalau sampean itu boros untuk kepentingan semua orang, itu diwajibkan atau diperbolehkan. Lebih baik sampean boros kepentingan itu untuk semua masyarakat.
daripada kepentingan sampean ini untuk diri sampean pribadi, ini yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq itu mempunyai kambing atau mempunyai onta, itu ribuan onta atau ribuan kambing. Beliau ini kalau meminta langsung 10 ekor ataupun 15 ekor ataupun 20 ekor. Ketika kambing atau onta itu diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk dirinya pribadi, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk semata-mata dimakan sendiri, tetapi diberikan kepada semua masyarakat, semua murid-muridnya. Jadi ketika sampean mau bercermin kepada ulama-ulama salaf, jangan sampai sampean ini terlalu gaul. Boleh gaul, tapi jangan terlalu menghabiskan uang. Ya apa? Gaul enggak apa-apa, asalkan jangan menghabiskan uang yang sampean miliki. Entah sampean pakai sarung tangan kresek tah, atau kerdus tah, kan bisa gaul. Jadi jangan sampai menghabiskan apa yang menjadi orang tua memberikan sampean, harus betul-betul menjadi yang bermanfaat. Karena sampean mempelajari ilmu, semakin tingginya ilmu sampean yang sampean pelajari, sampean harus juga punya sifat berhati-hati. Hilangi dan hindari barang-barang yang tidak jelas asal usulnya. Hindari barang-barang yang subhat, apalagi barang-barang yang haram atau bukan miliknya. Itu harus sampean betul-betul sampean hindari. Kenapa Laura kok sering bilang gini kepada sampean? Karena sampean ini wanita-wanita. Karena sampean ini perempuan. Karena sampean wanita ataupun perempuan. Ini agak apa? Agak eksekusinya ini betul-betul banget. Karena sebagai pengganti bapak sampean masing-masing. Kalau sampean pulang dari sini membawa ilmu, akan menjadikan kebahagiaan kepada orang tua sampean. Tapi kalau pulang dari sini kok moro-moro itu gaya, sampai kedua orang tua sampean itu panggling dengan sampean, mosok iki anakku kok cek cuanti kere, itu yang Lora khawatirkan. Nanti ngiranya bukan belajar mempelajari ilmunya Allah, melajari kesenangan-kesenangannya Zionis Israel. Malah bahaya. Jadi ikutin pergerakan-pergerakan sampean semasa di pondok, ikutin. Ketika sampean menikah, terserah suami sampean. Kalau suami sampean nanti mendukung tentang perhiasan sampean, pemake-upan sampean, terserah. Lora ndak akan ikut campur lagi. Tapi kalau moro-moro di sini, pulang-pulang liburan kan panggling semua nanti. Jadi yang terpenting sampean harus tetap semangat, terus belajar. Ketika sampean belajar, kalau bisa jangan nunggu diobrai. Kalau bisa jangan nunggu apa? Ayo ngaji, ayo ke depan. Jangan, karena biar ilmu laduni yang Allah berikan kepada sampean itu biar cepat
Karena ilmu itu harus dikejar. Sampean mencari ilmu harus mengejar ilmu tersebut. Mana mungkin sampean itu mau mencari ilmu tanpa adanya sampean itu mengejar ilmu. Kalau sampean mempelajari ilmu kok sampean itu tidak mengejar ilmu, pasti ilmu yang sampean pelajari tidak akan pernah bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Ilmu itu diibaratkan seperti halnya hidayah. Hidayah ini tidak boleh ditunggu. Hidayah itu harus disongsong. Hidayah itu harus dikejar. Jadi harus seperti itu. Harus bagaimana caranya kita ini mengejarnya. Wallahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Al-Fatihah.